Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau langsung aja kupas tuntas satu dokumen penting nih yang jadi panduan buat banyak investor di Indonesia, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Sumber kita ya dari teks fatwanya langsung. Misi kita kali ini cukup fokus ya. Kita mau bedah bareng Anda gimana sih aturan main saham kalau dilihat dari kacamata syariah menurut fatwa ini. Gimana fatwa ini mencoba menjembatani prinsip ideal Islam dengan realitas pasar modal yang modern gitu. Dan yang penting, ini artinya apa buat Anda yang mungkin udah investasi atau baru tertarik sama saham syariah? Tepat sekali. Sedikit konteks mungkin ya, Fatwa 135 ini memang hadir buat ngasih kejelasan yang lebih spesifik. Fatwa-fatwa sebelumnya kayak nomor 40 tahun 2003 soal pasar modal syariah, terus nomor 80 tahun 2011 soal mekanisme perdagangannya, itu udah naruh dasar sih. Tapi ya itu, belum ngatur rinci banget soal sahamnya sendiri. Kriterianya gimana, nerbitinnya gimana, pengalihannya gimana. Nah, fatwa inilah yang mengisi itu. Oke, mari kita mulai bedah isinya. Oke, siap. Kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Fatwa sepenting ini kan nggak mungkin muncul gitu aja ya. Pasti ada landasan kuatnya dalam ajaran Islam. Bisa dijelasin nggak apa aja sih prinsip utamanya, gambaran besarnya aja gitu? Tentu. Landasannya ini, wah, komprehensif banget dan berlapis. Ini nunjukin keseriusan lah dalam perumusannya. Secara garis besar, ya fatwa ini rujukannya ke, pertama, Al-Quran. Banyak ayat jadi dasar, terutama yang menekankan, prinsip adil dalam bermitra, atau syirkah, terus kewajiban penuhi akad, pentingnya musyawarah, larangan makan harta secara batil, juga keharusan transaksi atas dasar suka sama suka, perintah tunaikan amanah, penghalalan jual beli, dan ini tegas banget, pengharaman riba. Plus, larangan aktivitas spekulatif kayak judi, maisir, atau yang nggak jelas, ghoror. Oke. Dari Al-Quran jelas ya prinsip dasarnya. Terus, Kedua, hadis Nabi SAW. Petunjuk dari Nabi juga relevan banget. Misalnya, larangan khianat dalam kerjasama, larangan bikin rugi diri sendiri atau orang lain, itu yang la doror wala diror. Terus larangan jual barang yang belum dimiliki, tapi juga bolehnya menetapkan syarat yang nggak melanggar syariat dalam kerjasama bisnis, mudarobah. Termasuk larangan praktik nggak sehat, kayak nawar palsu, natshi, monopoli, ikhtikar, dan pentingnya musyawarah atau sulh. oke, Al-Quran, hadis. Ada lagi? Ada lagi. Ketiga, kaidah fikih. Prinsip hukum Islam juga dipakai. Contohnya, kaidah bahwa pada dasarnya semua muamalah itu boleh, kecuali ya ada dalil yang larang. Terus, pentingnya menghindari bahaya atau mudarat, kebijakan harus buat kemaslahatan umum atau maslahah, dan prinsip kalau mau untung ya harus siap nanggung risiko juga. Itu al-gunmu bil gurmi. Wah, ini udah kayak kuliah singkat usul fikih ya. Ya, kurang lebih gitu. Keempat, pendapat ulama. Fatwa ini juga merujuk pandangan ahli hukum Islam, klasik maupun kontemporer, soal konsep kepemilikan atau mal, kemitraan syarkah, terus konsep tanggung jawab keuangan terpisah dalam badan usaha, zimmah maliyah mustaqillah, dan soal bolehnya transaksi saham modern itu sendiri. Oke. Terakhir, Terakhir, tentu aja, peraturan perundangan dan fatwa lain. Fatwa ini ya mempertimbangkan hukum positif di Indonesia, kayak UU PT, UU Pasar Modal, dan fatwa DSN MUI sebelumnya yang terkait. wah, landasannya memang kuat banget ya dari berbagai sudut pandang. Jelas ini bukan aturan sembarangan. Nah, sekarang biar kita semua on the same page gitu, ada beberapa istilah kunci nih di fatwa ini. Bisa tolong dijelasin beberapa yang paling penting? Misalnya, bedanya saham syariah sama saham biasa apa sih? Betul. Mari kita luruskan definisi-definisi ini ya, biar nggak salah paham. Pertama, saham itu sendiri, konteksnya di fatwa ini ya, bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan PT. Bagian kepemilikannya nggak bisa dipisah secara fisik, dan tiap lembarnya nilainya sama. Oke, itu saham secara umum. Terus saham syariah? Nah, saham syariah itu ya saham yang udah memenuhi ketentuan dan kriteria syariah sesuai fatwa ini, baik dari sisi perusahaannya maupun cara transaksinya nanti. Sip. Tadi disebut ada saham biasa dan saham preferen ya. Bedanya apa tuh? Nah, ini penting nih. Fatwa ini spesifik nyebut dua jenis. Satu, saham biasa common share. Ini yang biasa kita kenal, yang punya hak suara di RUPS, hak dapat dividen, sama hak sisa aset kalau likuidasi.
Fatwa ini membolehkan jenis ini. Oke, saham biasa boleh. Terus yang satu lagi? Yang kedua, saham preferen, preferred share. Ini yang punya hak istimewa. Misalnya, dapat dividen duluan, atau jumlahnya tetap, atau klaim asetnya didahulukan pas likuidasi. Nah, jenis ini, saham preferen, secara tegas tidak dibolehkan oleh fatwa ini. Wah, nggak boleh ya. Kenapa tuh alasannya? Alasannya itu terkait prinsip keadilan dalam bagi hasil dan risiko dalam syariah. Saham preferen dianggap punya elemen yang mendekati pinjaman berbunga atau ada unsur ketidakadilan buat pemegang saham biasa. Jadi nggak sesuai prinsip syirkah murni. Oh, oke. Jadi jelas ya, hanya saham biasa yang syariah. Catat ya Anda. Terus istilah lain? Ada perusahaan perseroan terbatas, PT, ini badan hukum yang modalnya terbagi atas saham. Lalu, dasar akad untuk PT yang sahamnya syariah, itu akad syirkah musahamah. Ini pengembangan dari akad syirkah tradisional, modal mitranya ya berdasarkan saham yang disetor. Ciri khasnya ada tanggung jawab terbatas, zat al-mas'uliyah al-mahdudah. Syirkah musahamah oke. Pasar perdana, pasar sekunder? Pasar perdana itu pas saham dijual pertama kali oleh perusahaan ke publik. Kalau pasar sekunder, itu tempat jual beli saham antar investor yang udah beredar. Sip. Terakhir, istilah larangan yang harus dihindari. Iya, ini penting diingat terus. Riba, bunga tambahan dalam utang, gorar, ketidakpastian, spekulasi berlebihan, maisir, judi, tadlis, penipuan menyembunyikan info penting, dan riswah, suap. Ini semua harus bersih. Oke, jelas banget soal definisi kuncinya. Penjelasan soal saham preference tadi menarik ya, menyoroti prinsip bagi risiko. Sekarang, mari kita dalami soal syirkah musahamah tadi. Kayak gimana sih struktur atau ciri khas perusahaan yang sahamnya bisa dianggap syariah menurut fatwa ini? Oke. Fatwa ini ngasih gambaran cukup jelas soal syirkah musahamah sebagai bentuk PT yang sesuai syariah. Pertama, akad dasarnya ya jelas pakai akad syirkah musahamah. Ini turunan dari syirkah inan, tapi disesuaikan zaman. Oke, akadnya syirkah musahamah, lalu modalnya? Status modalnya, modal yang disetor itu jadi milik perusahaan secara hukum, perusahaannya sendiri ya dimiliki para pemegang saham sebagai mitra atau syarik. Pengelolaannya gimana? Kan pemegang saham banyak tuh. Nah, pengelolaannya itu didelegasikan ke direksi. Pemilihan direksi, arah kebijakan utama itu lewat RUPS. Hak suara biasanya berdasarkan jumlah saham. Hubungan hukum antara pemegang saham lewat RUPS dengan direksi ini bisa pakai akad ijarah, gaji, wakalah bi'al istitmar, kuasa investasi, atau mudarabah bagi hasil pengelolaan. Kewajiban direksi dan manajemennya? Kewajiban pengurus, ya harus amanah, dapat dipercaya, dan hati-hati, pruden dalam menjalankan perusahaan. Kalau sama karyawan gimana? Hubungan dengan karyawan, pakai akad kerja yang jelas. Biasanya akad ijarah, kontrak kerja dengan upah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu investor biasanya. Dividen, aturannya gimana? Pembagian keuntungan, dividen. Ini krusial. Dividen hanya boleh dibagi dari laba bersih usaha yang beneran dihasilkan. Cara baginya bisa proporsional sesuai porsi saham atau berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal lewat RUPS. Nggak boleh ada jaminan dividen tetap ya. Oke, nggak boleh jamin dividen tetap. Terus soal pemisahan kekayaan. Pemisahan kekayaan. Harus ada pemisahan jelas antara kekayaan perusahaan sebagai badan hukum dengan kekayaan pribadi pemegang saham. Ini prinsip zimah maliyah mustakillah. Nah, nyambung ke situ, soal tanggung jawab terbatas. Betul. Konsekuensinya, tanggung jawab pemegang saham atas utang atau rugi perusahaan itu ya terbatas sebatas modal sahamnya aja. Nggak ikut nanggung pakai harta pribadi. Poin pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas ini kan sering jadi pertanyaan ya. Konsep tanggung jawab terbatas ini kadang agak kontras gitu sama prinsip tanggung jawab penuh di akad kerjasama tradisional Islam. Gimana fatwa ini melihatnya? Pertanyaan bagus ini. Memang ada diskusi ulama soal ini. Tapi pandangan mayoritas kontemporer yang diadopsi fatwa ini menerima konsep tanggung jawab terbatas dalam konteks badan hukum modern KPT. Pertimbangannya, ya ini bagian dari struktur yang memungkinkan bisnis skala besar dan investasi modern jalan. Pemisahan ini dianggap sah selama aturannya jelas dan disepakati. Tapi ada batasannya juga. Tentu, tanggung jawab terbatas ini nggak mutlak. Kalau terbukti kerugian perusahaan itu gara-gara tindakan melanggar hukum,
lalai berat atau nipu oleh pemegang saham tertentu, apalagi pengendali atau pengurus, ya mereka tetap bisa diminta tanggung jawab pribadi, melebihi modal sahamnya. Jadi ada remnya juga. Oke, jadi ada penerimaan tapi dengan catatan penting ya. Ya. Lalu gimana soal proses penerbitan saham syariahnya sendiri? Ada aturan khusus nggak pas perusahaan mau keluarin saham baru? Ada. Fatwa ini juga ngatur aspek penerbitan. Pertama, nilai setara. Tiap lembar saham syariah dalam satu kelas itu nilainya harus sama. Mutasawiyah al-qimah. Kalau setor modelnya? Setoran modal. Modal ditempatkan itu boleh dibayar bertahap sesuai kesepakatan. Tapi penting dicatat, modal dasar yang belum ada pemiliknya atau belum disetor, itu modal portefo. Nah, itu belum dianggap saham syariah dan belum punya hak apa-apa. Kalau perusahaan mau menambah modal gimana? Terbitin saham baru? Penambahan modal boleh terbitin saham baru. Syaratnya, harga saham barunya harus pakai nilai wajar pasar saat itu. Fair value, bukan nilai nominal awal. Biar adil buat pemegang saham lama. Hak pemegang saham lama gimana? Nah, hak pemegang saham lama, mereka harus dapat prioritas buat beli saham baru itu duluan, proporsional. Itu yang namanya HMETD atau right issue. Jenis sahamnya ditegasin lagi. Jenis saham. Ditegasin lagi di sini, hanya saham biasa, common share, yang boleh jadi saham syariah. Saham preferred share, dilarang keras. Oke, terus soal kebersihan prosesnya? Bebas unsur terlarang, ini wajib. Seluruh proses penerbitan dari awal sampai akhir harus bersih dari riba, gharar, maisir, tadlis, rishwah, juga praktik merugikan, darar, zalim, zulm, atau maksiat. Biaya-biaya penerbitan gimana? Boleh, biaya dan penjaminan. Biaya wajar buat proses penerbitan itu boleh. Terus penjaminan emisi atau underwriting itu juga boleh. Penjamin emisinya boleh dapat imbalan, ujrah, atau enggak. Aturan penerbitannya detail juga ya. Nah sekarang nih kita sampai ke bagian yang mungkin paling nyentuh langsung ke Anda sebagai investor. Jual beli saham syariah di pasar, gimana aturannya? Apa semua saham perusahaan bisa langsung kita beli kalau mau investasi syariah? Di sini kan sering muncul istilah screening syariah itu. Betul sekali. Ini bagian krusial, dan disinilah salah satu kontribusi penting fatwa ini ngasih panduan praktis. Aturan transaksinya dibeda ini. Pertama, di pasar perdana, kalau Anda beli saham baru langsung dari perusahaan, akadnya sirkah musahama, Anda jadi mitra baru. Tapi kalau saham di pasar perdana itu punya pemegang saham lama yang jual, nah akadnya bai, jual beli biasa. Oke, itu pasar perdana. Kalau di pasar sekunder, atau cara lain pindah tangan. Pengalihan di pasar sekunder dan lainnya. Saham syariah yang udah beredar bisa pindah tangan lewat banyak cara yang dibenarkan syariah. Jual beli, baik, dihibahkan, diwakafkan, jadi infak, zakat, hadiah, warisan, dan lain-lain. Ini berlaku juga buat hak terkait kayak waran, HMTD, dan hak atas dividen. Nah, prinsip utama jual belinya gimana? Ini intinya kan? Prinsip utama jual beli. Nah, ini dia intinya. Idealnya, dasarnya, saham perusahaan yang boleh diperjualbelikan secara syariah, itu ya yang kegiatan usahanya halal dan bebas sama sekali dari unsur riba, misal nggak punya utang bunga, dan pendapatan haram lainnya. 100% bersih. Idealnya gitu ya, tapi kan... Nah, disinilah fatwa ini nunjukin pemahaman realitas. Karena nyari perusahaan publik yang 100% murni bersih, di zaman sekarang itu sulit banget. Ini kondisi umum al-balwa, kondisi sulit dihindari yang udah umum. Fatwa ini ngasih jalan keluar. Dengan pertimbangan kaidah fikih soal kondisi darurat atau kebutuhan, darurat atau hajah, dan kaidah toleransi unsur minoritas, al-kathrah wa al-qillah, fatwa ini membolehkan transaksi saham perusahaan yang belum 100% murni. Tapi, nah ini tapinya, dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Inilah dasar kriteria screening saham syariah. Apa aja tuh kriterianya, filter-filternya? Pertama, filter kegiatan usaha. Ini paling utama. Kegiatan inti perusahaan nggak boleh nabrak prinsip syariah. Jelas lah ya, produsen miras, kasino, bank konvensional, asuransi konvensional, itu auto nggak lolos. Oke, usaha intinya harus halal, terus? Kedua, filter keuangan, rasio utang. Rasio total utang yang berbasis bunga dibanding total aset perusahaan itu nggak boleh lebih dari 45%. 45%. Oke, ada lagi? Ketiga, filter keuangan, rasio pendapatan. Rasio total pendapatan yang nggak halal, misal bunga dari bank, dibanding total semua pendapatan usaha dan lain-lain, itu nggak boleh lebih dari 10%.
Angka 45% buat utang sama 10% buat pendapatan non-halal ini sering ditanya ini. Kenapa angkanya segitu? Ada penjelasan di fatwanya nggak? Atau ini semacam, ya udah kompromi aja gitu? Fatwa ini tidak merinci justifikasi matematisnya sih, kenapa persis 45% dan 10%. Angka ini lebih ke hasil ijtihad ya, upaya pemikiran hukum lah, dari para ulama di DSN MUI waktu itu. Pertimbangannya macam-macam, termasuk studi banding standar syariah internasional, kondisi pasar modal kita juga. Angka ini bisa dilihat kayak batas toleransi maksimal. Unsur non-halal yang dianggap minor dan ya susah banget dihindari di sistem ekonomi sekarang. Ini memang bentuk, pragmatisme syariah lah. Mengakui realitas tanpa ngorbanin prinsip utama. Angka ini bisa aja dievaluasi lagi nanti kalau kondisi berubah. Oke, jadi ini batas toleransi yang ditetapkan ya. Nah, kalau kita sebagai investor beli saham yang lolos screening ini, ada kewajiban tambahan nggak buat kita? Ada. Ini konsekuensi penting buat investor syariah yang pegang saham hasil screening ini. Fatwa mewajibkan adanya mekanisme pembersihan harta atau purifikasi. Artinya, kalau Anda terima dividen dari perusahaan itu, Anda perlu ngitung dan nyisihin bagian dividen yang secara proporsional asalnya dari pendapatan non-halal perusahaan tadi, yang di bawah 10% itu. Jumlah yang disisihin ini wajib disalurin buat kegiatan sosial atau dana kebajikan, nggak boleh dinikmati sendiri. Purifikasi ya? Membersihkan harta ini kedengarannya prinsip bagus, tapi prakteknya mungkin agak ribet nggak sih? Gimana cara ngitungnya? Fatwa ini netapin kewajibannya, tapi nggak ngasih rumus detailnya. Biasanya, sekuritas syariah atau manajer investasi syariah itu bantu nyediain data persentase pendapatan non-halal per saham dari emiten yang masuk daftar syariah. Jadi investor bisa ngitung berapa porsi dividen yang perlu dipurifikasi. Ya memang perlu sedikit usaha ekstra dari investor. Ini bagian komitmen jaga kehalalan investasi. Selain purifikasi? Selain itu, mekanisme perdagangannya di bursa juga harus ikut aturan di Fatwa DSN MUI 080/2011, biar nggak ada short selling, transaksi margin yang ribawi, atau transaksi spekulatif lain. Oke, poin soal screening sama kewajiban purifikasi ini benar-benar inti penerapan praktis fatwa ini ya buat investor. Ada kelonggaran bersyarat, tapi ada tanggung jawab tambahan juga. Terakhir nih, kalau misal timbul sengketa atau perselisihan terkait saham syariah ini, gimana jalur penyelesaiannya? Nah, untuk penyelesaian sengketa, fatwa ini ngarahin prosesnya harus sejalan sama prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Urutannya jelas. Pertama, wajib diupayakan damai dulu lewat musyawarah untuk mufakat. Kalau musyawarah gagal? Kalau gagal, sengketa bisa diajukan ke lembaga penyelesaian sengketa yang punya kompetensi di bidang syariah. Fatwa ini nyebut Badan Arbitrase Syariah Nasional, Basyarnas, atau bisa juga lewat pengadilan agama sesuai kewenangannya. Baiklah, itu tadi kupasan kita yang lumayan mendalam ya soal fatwa DSN MUI nomor 135 tentang saham. Terasa banget ya gimana fatwa ini nyoba ngasih panduan komprehensif. Mulai dari gimana perusahaan syariah mestinya jalan, syirka musahama, aturan main nerbitin saham, sampai mekanisme jual belinya. Termasuk kriteria screening yang jadi kunci buat banyak investor. Betul sekali. Fatwa ini kayak peta jalan lah ya. Cukup rinci buat Anda yang pengen mastiin investasi sahamnya itu sejalan sama nilai-nilai syariah. Ada pagar-pagar batasannya yang jelas, kayak larangan saham preferen, keharusan hindari usaha haram. Tapi di saat yang sama, ada juga jembatannya, ya berupa fleksibilitas bersyarat itu tadi, kayak di kriteria screening. Ini upaya menjawab kompleksitas dunia bisnis dan keuangan modern dengan tetap pegang prinsip. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini. Dengan adanya aturan main kayak Fatwa 135 ini, seberapa besar sih dampaknya buat dorong perusahaan-perusahaan jadi lebih serius nerapin praktik bisnis yang sesuai syariah? Bukan cuma sekedar penuhi kriteria screening minimal aja gitu. Dan sebagai investor, gimana Anda bisa berperan lebih dari sekedar filter pasif? Mungkin ada peran aktif yang bisa diambil, nggak cuma ngejar untung, tapi juga ikut dorong perubahan ke arah praktik bisnis yang lebih etis, lebih bertanggung jawab sesuai prinsip yang Anda anut. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.